Shalom saudara. Saudara, lebih mewah mana sih? Menu stik sapi impor atau nasi pecel yang berisi sayuran? Nah, hari ini kita memang bukan bahas tentang makanan, tapi Amsal bacaan kita hari ini memberikan ilustrasi menggunakan makanan. Amsal 15 ayat 16 dan 17 berkata, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Nah, jadi saudara kalau disuruh milih nih ya, pilih mana? Lebih enak mana nih? Menu stik sapi impor atau nasi pecel dengan sayuran? Nah, kalau ini mungkin tergantung selera sama acaranya ya. Tapi saudara, maksud teks Amsal di sini bukan bicara soal perbandingan nikmat makan atau selera makan. Tapi ini menyinggung tentang hasrat keinginan dan kerakusan manusia. Nah, lembu tambun ini kan merupakan makanan kelas atas pada zaman itu. Dan ini mahal ya. Ini simbol perayaan. Sama seperti halnya mungkin kalangan menengah ke atas pada masa kini, itu kalau punya event khusus ya, itu akan memilih restoran high-end, kelas atas ya, makan steak mungkin ya. Tapi Amsal berkata ternyata ada menu makan yang lebih nikmat daripada makan kelas atas itu. Menu apa itu? Oh, bukan nasi pecel lawannya ya. Amsal mengatakan bahwa ketika kasih itu menjadi hidangan utama kita, maka tidak mengapa meskipun menu lainnya itu cuma sayur-sayuran. Nah, sayuran ini lambang makanan yang murah, yang kelas bawah ya. Tapi kalau kebencian itu menjadi menu utamanya, maka makanan paling mewah, paling mahal sekelas lembu tambun atau stik impor sekalipun, yang paling nikmat itu pun, itu nggak akan bisa menebus rasa benci itu. Saudara pernah dong punya pengalaman, waktu hati sedang dongkol, sedang jengkel, sedang gundah, makanan yang paling enak di depan sekalipun, yang paling mewah, paling mahal, itu nggak akan berasa apa-apa, sepo, malah nggak enak. Tapi ketika hati sedang damai, sukacita, penuh kasih, bahkan makanan paling sederhana pun itu terasa maknyus, makan luar biasa. Betul nggak? Saudara, firman Tuhan berkata ya, bahwa kerakusan, keinginan hati yang nggak pernah terpuaskan itu, sekalipun mampu membeli makanan termahal sekalipun, itu tidak akan bisa memuaskan kelaparan dan kehausan jiwa kita. Karena kerakus itu terus-menerus fokus pada ego, melayani diri sendiri terus. Nah, ini memang lawan dari kasih yang memberi diri. Nah, teks Amsal bacaan kita hari ini mengkoreksi pandangan sederhana bahwa kekayaan itu adalah selalu tanda bahwa Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati. Perhatikan, kekayaan ternyata itu bukan tanda bahwa Tuhan itu pasti berkenan dan itu tanda berkat Tuhan. Karena begini, di dunia yang sudah berdosa dan rusak ini, orang bahkan bisa menjadi kaya, orang bisa mencapai sesuatu, itu dengan misalnya ya melakukan ketidakadilan dan hal-hal yang tidak pantas, misalnya ya, dengan cara instan, merugikan sesama, bisa disertai dengan kecurangan, yang jelas ini bukan menurut cara yang diperkenan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Nah, tetapi kebalikannya juga, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan, sekalipun hidupnya sederhana, itu akan dapat mengubah santapan sayur yang paling sederhana dan minimalis pun, itu menjadi seperti pesta setiap hari. Kenapa? Karena hatinya penuh kepuasan dan sukacita. Maka Amsal sebenarnya mau berkata ya, bahwa kebahagiaan yang sejati itu bukan dari apa yang dinikmati dan apa yang dimiliki, melainkan dari dalam diri kita. Bukan kerakusan, melainkan ucapan syukur dan takut akan Tuhan. Saudara, dalam pengalaman hidup pernah nggak bertemu dengan seseorang atau bahkan keluarga yang ternyata ya setelah semakin makmur dan semakin kaya, justru semakin tidak bahagia, semakin tidak puas, semakin penuh dengan kecemasan. Masalahnya tentu bukan soal kayanya, tapi apa yang kemudian mengisi hatinya. Dulu mungkin bukan hartanya, tapi kini hartanya itulah yang mengisi hatinya. Apa yang mengisi hati saudara hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan, jagalah hati kami untuk tidak mengorbankan kasih demi uang. Ajarlah kami untuk menemukan kualitas hidup dan rasa puas yang sejati di dalam takut akan Engkau, di dalam hati yang mengasihi, dan di dalam kemampuan untuk mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.